Oke. Oke, baik. Ini sebenarnya untuk AutoCAD ini kita bisa buka beberapa jendela sekaligus ya. Jadi kalau misalkan tadi saya buka satu jendela, ini jendela yang kemarin, itu kita bisa berpindah dari satu jendela ke jendela lainnya dengan menu window ya. Jadi di window ini kita klik, ini kalau kita buka sampai 3 gambar, kita bisa saling berpindah antara satu gambar dengan gambar lainnya. Nah ini sudah saya buka drawing satu ya, kelihatan. Nah saya bisa pindah ke drawing satunya. Atau kalau saya melihat gambar tadi, saya bisa pindah ke gambar yang sebelumnya. Seperti itu ya. Jadi kita nggak perlu buka dua sekali, tutup lagi, tutup dulu, kemudian buka lagi yang lain. Tidak perlu ya, kita bisa buka sekaligus beberapa jendela. Oke, kita coba untuk membentuk gambar ini. Kita lihat dulu untuk gambar ini. Yang pertama kan berarti ini sebenarnya ini bebas ya. Kita mau mulai dari mana saja, ini tergantung imajinasi kita saja. Mau mulai menggambarnya dari mana ya. Nah, kalau saya mungkin akan menggambarnya dari lingkaran dulu ya, yang dari paling mudah. Kalau lingkaran ini kita ketahui diameternya 30 ya. Diameternya 30. Masih ingat semua ya cara buat lingkaran? Ya, kita sambil buat sama-sama. Buat lingkaran dengan diameter 30. Ingat ya, buat lingkaran. Lingkaran, kemudian kita cari circle, radius, sama diameter ya. Kita pilih salah satu, karena tadi informasinya diameter, kita ambil diameter. Berapa diameternya? Diameternya adalah 30 ya. Jadi kita tuliskan, klik, kemudian isikan 30. Oke, sudah? Sudah. Sudah ya. Kemudian ini ada lingkaran di luarnya lagi ya. Ada lingkaran di luar, itu diameternya adalah 60. Tapi nanti lingkarannya terputus ya. Jadi kita buat lagi lingkaran keluarnya, diameter 60. Bisa kita buat lingkaran dengan menggunakan offset. Berarti offsetnya adalah 30 meter ya. Atau bisa juga kita buat lingkaran baru. Ini terserah kita ya, mana yang menurut kita paling mudah ya. Bisa nanti kita buat dengan diameter 60. Misalkan kita draw, circle, center, dan diameter ya. Kita ambil titik tengahnya di sini. Nah, kita buat lingkaran diameter 60. Atau kita juga bisa melakukan offset ya. Makanya sudah kita belajar offset. Nah, lingkarannya berapa? 30 ya. Ke luar. Ya. Oh, ini kebesaran ya. Kita offsetnya harusnya cuman 15 ya. Karena ini 30 jarak sini dibagi 2 menjadi 15. Bisa kita offset dari si 15 ke luar. Ya, terserah ya. Jadi tergantung imajinasi kita ya, mau menggunakan tools yang mana yang kita rasa paling gampang, paling terbiasa kita menggunakannya. Ya, sampai sini sudah terbentuk dua lingkaran. Kalau sudah, kita mau buat ini nih, garis ya, garis sepanjang 120 meter ya. 120 meter panjang berbentuk kotak ya, berbentuk kotak memotong di titik tengah lingkaran. 120, kemudian panjangnya 120, lebarnya 60. Nah, kita buat garisnya 120 ya. Bisa pakai line, bisa pakai polyline. Saya pakai polyline. Jadi dari titik sini
Saya buat garis sepanjang 120. Enter. Kemudian tingginya 60. Enter. Kemudian kesininya adalah 120 juga ya. Enter. Bisa kita buat garis batu seperti ini atau tidak kita gunakan garis batu. Ya. Seperti ini ya. Nah, di sini kita menggunakan tools lagi ya, karena ini berbentuknya setengah lingkaran. Ini bisa kita hapus, harus kita hapus yang posisi dalamnya ini ya. Nah, kita bisa hapus dengan menggunakan trim. Nah, trim ini paling banyak kita gunakan nanti ada Simkom itu di semester berapa ya? Semester ini, Pak. Semester ini ya. Nah, nanti kalau kita menggunakan software baik Surfac maupun Mindscape, itu trim ini yang paling banyak kita gunakan. Jadi kita trim ya, kita hapus objeknya. Enter. Kita hapus yang dalamnya. Gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke. Itu langsung diklik tadi ya, Pak? Ya, langsung diklik. Jadi, coba saya undo ya. Undo. Trim. Kita select objek ya. Lihat aja perintahnya. Select objek atau select all. Ya, select aja semuanya. Enter. Kemudian kita pilih objek yang mau di-trim ya. Kita trim. Kita hapus yang bagian luar. Oke. Jadi, aman? Nge-lag pula laptop kami, Pak. Coba pelan-pelan. Itu emang berat kalau kita sambil offline ini untuk ngangkat software sama sekalian Zoom ini. Izin Pak, boleh diulang nggak? Ulang ya? Oke. Ya. Kita ulang. Di trim ya yang ulang ya. Ulang, kita ambil trim. Kita ketik aja trim. Trim ya. Kemudian kita pilih semua objeknya. Enter. Pilih objek yang mau di trim. Ya. Klik aja. Gimana? Aman ya? Pak, maksudnya dari yang bikin garis tadi Pak, soalnya tadi nge-lag Pak. Garis yang mana? Garis yang ini. Ya Pak. Oh, coba ya kita undo. Garis ini ya. Saya pakai polyline. Jadi bisa gunakan line atau polyline. Kalau line berarti dia cuma bentuk satu garis. Kalau polyline bisa sekali banyak. Jadi saya buat sekali banyak. Ambil menggunakan polyline. Polyline. Klik yang paling bawah. Ya. Posisi tengah. Kemudian panjangnya tadi 120. 120. Nah, ke atasnya itu adalah 60 ya, 60. Kemudian lebar ke sininya adalah 120. Itu. Oke. Baru setelah itu kita jadi Bron. Jadi Pak, jadi Pak. Jadi Pak, jadi Pak. Oke. Habis itu baru kita trim ya. Trim.
Kita pilih semuanya. Kita enter, klik yang mau kita trim. Ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi kita udah terbentuk ini, sama udah terbentuk lingkaran setengahnya. Nah, kita lihat posisinya ini sama ya, antara posisi lingkaran ini dengan lingkaran ini, dia berada pada titik tengah ini ya. Titik tengah dari sebuah polyline ini. Ini bisa kita gambarkan manual, kita gambarkan garis di sini lagi, kita dengan bantuan garis ini kita dapat titik tengahnya. Nah, saya contohkan ya. Draw, circle, diameter 30 ya, kita ambil titik tengahnya. Di sini diameternya 30. Itu bisa seperti itu ya. Bisa kita gambar manual, atau kalau kita nggak mau repot, bisa kita mirror. Dua benda ini ya, bisa kita mirror. Mirror. Ya, bisa kita mirror ke sini. Midpoint. Sorry. Jadi yang kita mirror ini dengan ini. Enter. Poin kita mirrorkan menjadi yang di tengah. Ya. Bisa kita mirror langsung ya. Jadi langsung jadi dua lingkaran tadi kita ibaratnya kita mirror atau kita bayangkan ya. Kita pindahkan posisinya dari titik tengah tadi ya. Atau kita menggunakan gambar manual juga bisa. Dengan bantuan garis yang ada di sini ya. Boleh pilih mau menggambar secara manual atau kita mirror ya. Jadi tadi kita sudah belajar fungsi mirror ya, fungsi mirror dan fungsi trim. Gimana, udah jadi belum? Kalau udah seperti ini kan garis tengah ini sebenarnya tidak ada ya. Tinggal kita trim lagi garis tengahnya itu ya. Kita trim, select semua objeknya, kita delete ya. Ya. Dibayangkan dari atas ini ya, bentuknya seperti itu dulu ya, lingkaran, dua lingkaran, digabungkan dengan sebuah garis, ada titik tengah lingkaran. Jadi, ada kendala semuanya? Aman ya? Yang lain gimana? Laptop kami masih nge-lag, Pak, tapi kami nyatat deh, Pak, cara-caranya, Pak. Oke, yang lain? Sampai sini aman, Pak. Sini aman ya, Antoni. Terus yang lain, Iqbal aman? Kami masih ini Pak, terkendala buat lingkaran keduanya Pak. Oh, bisa pakai manual, bisa pakai mirror tadi. Coba digambar manual aja kalau memang nanti tadi mirrornya agak kendala. Aisyah? Aman? Kami masih agak bermasalah Pak pas buat lainnya tadi Pak. Pas buat apa? Kalau kami buat polyline-nya tuh Pak, jadi dia jadi ke tengah Pak. Jadi bermasalah Pak di pas buat line yang tadi. Izin Pak, mungkin masalah kami sama kayak Aisyah Pak. Jadi waktu mau bikin polyline-nya, dia yang start point-nya dia dari titik tengahnya Pak, bukan malah dari bawah lingkarannya Pak. Oh, yang kemarin sudah di Seperti itu. sama ya? Sebentar.
Iya Pak. Ini sudah kalian setting belum? Sorry. Objek snap-nya. Yang midpoint, center, node, ini dicentang semuanya. Udah kecentang semua? Coba kalian klik di bagian bawah sini ya. Klik kanan, setting, kemudian ambil objek snap. Nah, ini klik semua. Nah, kalau udah klik semua, coba kita ulangi lagi ya. Kita ulangi lagi buat polyline-nya tadi. Kita gambar sama-sama. Ulang dong, Pak. Yang setting, Boleh diulang, Pak? Yang mana? Yang settingan tadi, Pak. Oh, settingan tadi. Oke. Klik kanan di bawah sini ya. Di bawah sini yang ada snap, grid, dan sebagainya. Kalian klik kanan, setting. Ambil objek snap-nya. Ini pastikan semuanya udah tercentang semua. Ya, kalau udah tercentang semua, ini kita coba ulang ya. Ulang lagi untuk gambarnya. Tadi banyak yang masih bermasalah di polyline-nya. Oke. Dari lingkaran ini aja ya. Lingkaran ini kita offset ya. Offset sepanjang 15 meter, 15 satuan ya. Objek keluar. Oke. Nah, untuk gambar Izin, polyline-nya Pak. ya. Untuk klik kanan settingnya tuh Pak di bagian command ya Pak. Bagian bawah. Di sini. Kelihatan nggak mouse saya? Ini kalian arah. Yang snap Pak. Ya, kalian arahkan aja, nggak usah diklik ya. Arahkan aja ke bagian bawah. Baru kalian klik setting. Klik kanan, setting. Baru ambil yang objek snap. Oke. Nah, Pak. kalau sudah itu, kita ngambil polyline, harusnya udah muncul nih tanda di atasnya nih. Nah, atau tanda di bawahnya ya. Jadi kalian bisa klik. Udah muncul belum? Ini kita klik polyline, kalau udah kita klik semua, centang semua tadi, ketika kita arahkan di titik tengahnya, harusnya sudah muncul. Nah, tinggal kita buat garis lurus ya. Garis lurus sepanjang 120 satuan. Di atasnya 60 satuan. Kemudian ke sininya 120 satuan ya. Oke, jadi. Oke ya. Tadi setelah terbentuk ini, kita lakukan trim ya. Trim. Select semuanya. Klik. Enter. Nah, pilih yang mau kita trim. Itu bagian ini. Oke. Tadi kita coba perintah mirror ya. Mirror. Objek yang mau kita mirrorkan atau kita cerminkan, dua objek ini. Enter. Ambil posisi tengah dari garis ini ya, sebagai titik sumbu cerminnya. Baru kita mirrorkan, tarik ke atas. Mirrorkan ya, klik. Erase source object, no ya, tidak. Oke, jadi ya. Nah, ini kan masih ada titik tengahnya ini, kita hapus, trim. Klik semua objek, kita trim yang nah, aman ya. Nah, terbentuk ini.
Oke, sampai di sini oke? Ya. Sekarang di sini ada kotakan lagi ya. Ada kotakan. Ini kotakan yang atas ini kita buat secara terpisah. Jadi kita gambarkan dulu yang bagian bawahnya ya. Nah, bagian bawahnya kita gambarkan. Nah, kemarin sudah terbentuk ini ya. Ini sebelum kita buat region dulu atau kita join. Nah, kalau udah join dia akan jadi satu ya. Bisa kita region, bisa kita join ya. Saya join aja supaya dia membentuk satu poligon ya. Jadi dia akan terbentuk satu poligon sendiri. Ini ada poligon sendiri ya. Ini ada poligon sendiri. Ini kita regionkan. Draw region. Enter. Nah, sekarang kita akan buat objek 3 dimensinya dengan tebal 20 ya, 20 satuan. Ini kita pindahkan dulu ya ke AutoCAD 3D modeling. Ya. Ini tampilannya biar kelihatan. Kita ubah ya tampilannya. Kemarin kita sudah belajar isometri. Nah, sekarang kita lihat tampilan isometrinya ya. Jadi kelihatan dari samping. Kemarin kita buat secara press pull ya, secara ekstrak. Kalau ekstrak itu kita ekstrakkan ke atas. Tingginya adalah 20 ya. 20. Nah, jadi seperti itu ya. Ini kita lihat secara 2 dimensi. Nah, jadi seperti ini. Nanti yang di tengahnya bisa kita subtract ya, seperti minggu lalu. Tahu kali ini kita mau coba cara lainnya ya. Kita coba untuk tools lainnya. Itu menggunakan press pull ya. Ini ada press pull, ada extract. Nah, sekarang kita mau buat objek 3 dimensinya dengan menggunakan press pull. Oke, press pull. Nah, kalau press pull bisa langsung kita tarik ke atas. Nah, sebesar apa tadi 15 ya. Jadi juga bentuknya seperti tadi ya. Jadi ini salah, bukan 15 20. Jadi kalau kita press pull, tinggal kita klik aja, tarik ke atas ya. Ini sebesar 20. Ya. Apa yang membedakan press pull dengan extract? Kalau kita press pull, kita lihat objeknya secara ini, dia sudah terbentuk lingkarannya ya. Nah, lingkarannya sudah ada, sudah bolong sedikit ya, sedikit bolong. Tapi masih kita perlu hapus yang bagian bawahnya ya. Nah, itu bedanya extract dengan press pull. Tergantung yang mana yang lebih kita suka. Bisa menggunakan extract, bisa menggunakan press pull. Oke. Kita undo lagi. Kalau extract tadi, objeknya kita klik ya, yang mana. Enter.
Baru kita naikkan ya berapa lebarnya. Tadi kalau ini kita nggak kelihatan ya narik-nariknya, tapi kalau express pull tadi kelihatan kita mau narik ke atas mau narik ke bawah. Nah, jadi ya kalau jadi kita ubah tampilannya menjadi konseptual, tinggal kita subtract ya, sama kayak minggu lalu. Pilih boundary luarnya, pilih objek yang mau di subtract. Oke, jadi ya untuk substraknya. Kita pindah lagi tampilannya ke tampilan seperti ini ya. Nah, ini sudah jadi untuk landasan bawahnya. Sekarang kita mau buat balok yang di atasnya ini. Balok di atasnya itu ada pada posisi tengah ya, pada posisi tengah dengan panjang 60 satuan ya. Ini kita coba menggunakan tools draw ya. Garis top view. Ya. Ini kita gambarkan aja garis di sini. Gambarkan garis sepanjang 60 satuan ya. 60 satuan. Nah, garis ini tinggal kita move ya. Jadi ada kita belajar lagi suatu tools ya. Toolsnya menggunakan move. Objeknya dipilih. Kemudian kita pindahkan dari garis tengah itu ke posisi tengah ya. Ini sebagai garis bantu. Nah, sudah ada garis bantunya. Kalau ada garis bantunya, tinggal kita lihat view secara 3 dimensi ya, isometri. Nah, ini garisnya ada di bawah sini ya, harusnya ada di atas. Bisa kita move lagi ya. Ya. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita buat bentuk atasnya ya, bentuk atasnya berbentuk setengah kotak ya, kotak. Kemudian di dalamnya ada terslice ya, atau kata lainnya ada di dalamnya ada fungsi slice. Oke, tinggal kita buat polyline. Ini sudah ada garis bantunya. Tidak dapat ya. Jadi kita move-kan aja. Kita buat gambarnya secara terpisah. Ke sininya.
Oke. Kemudian kita lihat di sini ada kotakan ya, ada kotakan. Lebarnya adalah 10. Kemudian panjang ke sananya juga 10, berarti ini 10 ya. Meter. Nah, kita akan buat bentuknya kotakan ini secara 3 dimensi lagi ya. Kita pindah ke 3D modeling. View. Ingat, kalau kita mau ekstrak tadi, kita harus melakukan region ya. Region. Ya, ini sudah terbentuk ya. Region baru kita ekstrak. Nah, gambarnya adalah di atasnya 60. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya bentuknya. Ya. Oke. Nah, terbentuk ya posisi tengahnya. Tinggal kalau sudah terbentuk ini tinggal kita pindahkan antara satu bidang dengan bidang lainnya. Nah, kita pindahkan ya objek ini ke objek sini. Kita bisa menggunakan 3D Move. Objek akan kita pindah, enter. Dari titiknya temukan dengan sekarang kita belajar tentang 3D Move. Nah, ya, udah jadi kan?